Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nurul Karisma dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keislaman dan juga materi pendidikan. Materi keislaman sendiri itu terdiri dari fikih, akidah, Al-Quran, hadis, dan juga sejarah kebudayaan Islam, dan juga ada materi pendidikan. Materi keislaman yang pertama yaitu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah, hukum-hukum Islam, pernikahan, dan juga waris, dan lain-lain. Fikih itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah yaitu fikih yang menjelaskan atau mengatur tentang hubungan antara Allah dan juga hambanya, seperti tata cara beribadah sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Yang kedua ada fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu fikih yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia, seperti tata cara jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan utang piutang. Yang ketiga ada fikih munakahah. Fikih munakahah yaitu fikih yang mengatur tentang pernikahan, contohnya seperti perceraian, talak, dan juga pernikahan itu sendiri. Tadi ada fikih mawaris. Fikih mawaris yaitu fikih atau ilmu fikih yang mengatur tentang warisan, seperti tata cara pembagiannya. Dan ada juga fikih jinayah. Fikih jinayah adalah fikih yang mengatur tentang tindak pidana dan juga hukumannya, seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Dan terakhir ada fikih siyasah. Fikih siyasah yaitu fikih yang mengatur tentang pemerintahan dan juga politik Islam. Selanjutnya ada materi Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir dan juga membacanya bernilai ibadah. Ada beberapa nama lain Al-Quran, antara lain Al-Quran itu sendiri artinya bacaan, kemudian ada Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, juga ada Al-Dzikr, artinya pengingat, dan juga ada At-Tanzil yang artinya sesuatu mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya ada hadis. Hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa jenis hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari 4 orang atau lebih. Selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan mutawatir atau kurang dari 4 orang. Kemudian ada hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya, adil perawinya, topik atau kuat hafalannya, terus tidak ada penyimpangan dalam hadis tersebut, dan terakhir tidak ada ilat. Kemudian ada hadis hasan, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, adil perawinya, namun kurang sedikit dalam hafalannya atau debitnya, tidak ada ilat, dan juga tidak ada penyimpangan di dalam hadis tersebut. Berhujjah dengan hadis ini hukumnya boleh, namun tetap kekuatannya tidak sama dengan hadis sahih. Kemudian ada hadis doif yaitu hadis yang lemah atau kurang salah satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hasan tersebut. Dan selanjutnya terakhir ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu sendiri adalah hadis palsu, di mana hadis ini bersandar pada Nabi Muhammad dengan dibuat-buat atau dipalsukan. Selanjutnya ada materi akidah akhlak. Akidah sendiri itu artinya kokoh, sedangkan istilah yaitu keyakinan yang kokoh atau kuat tanpa keraguan sedikit pun. Akidah sering kita sebut dengan iman. Iman yaitu percaya dengan hati, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan perkataan, dan juga mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada kitab-kitab Allah, yang ketiga iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan
Selanjutnya ada akhlak. Akhlak secara bahasa sendiri yaitu berarti tabiat, sedangkan menurut istilah yaitu segala sifat atau perbuatan yang berada dalam jiwa manusia dan sifat tersebut spontan dilakukan tanpa ada pertimbangan tertentu. Akhlak di sini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang baik, seperti contohnya bersikap jujur, bertanggung jawab, menepati janji, dan lain-lain. Kemudian juga akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu akhlak buruk, seperti contohnya tidak menepati janji, berkhianat, berbohong, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Masyarakat pra-Islam sebelum datangnya Islam itu memiliki kepercayaan terhadap berhala-berhala, seperti contohnya Hubal, berhala terpisah di bangsa Arab saat itu ada Lata dan Uzza juga. Selain menyembah berhala, mereka juga menyembah matahari, bintang-bintang, jin, dan juga percaya kepada roh nenek moyang. Mereka memiliki kebiasaan buruk antara lain suka berjudi, suka mabuk-mabukan. Bagi mereka alkohol dan wanita itu merupakan hal penting yang selalu harus ada dalam acara. Terus selanjutnya ada mereka itu sombong jika kaya. Kemudian ada juga nasib mereka itu diandalkan pada perjudian, dan yang paling buruk adalah mereka itu sering membunuh anak perempuan atau bayi perempuan secara hidup karena dianggap lemah. Selanjutnya yaitu selain sifat atau sisi negatif tadi, mereka tetap memiliki sifat atau sisi positif. Antara lain mereka itu sosok yang pemberani, mereka selalu bekerja keras dalam mencari nafkah, dan juga mereka itu merupakan penyair hebat yang memiliki karya sastra yang terkenal. Dan yang terakhir, mereka itu sosok yang memuliakan tamunya. Maka di sini diturunkanlah atau diutuslah Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan akhlak atau penyempurna akhlak. Nabi Muhammad sendiri dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Beliau lahir pada tahun gajah. Beliau diutus atau di masa kerasulan beliau dimulai pada saat usia beliau yaitu 40 tahun. Pada saat itu beliau menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 berada di Gua Hira. Dan beliau menutup masa kerasulannya atau menutup usianya pada usia 63 tahun bertepatan 12 Rabiul Awal 632 Masehi. Jadi kita membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Bujarat. Teori ini didapatkan oleh Snodgrass Gross, di mana teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh orang-orang India. Dibuktikan oleh nisan Maulana Malik Ibrahim yang sama dengan nisan-nisan di Gujarat. Yang kedua ada teori Arab. Teori Arab sendiri dipelopori oleh Profesor Hamka yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Arab atau pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Dibuktikan oleh Ihsan Fatimah binti Maimun yang beranggapan 1087. Kemudian ada teori Persia. Teori Persia ini dipelopori oleh Husain Jajadiningrat. Husain Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh pedagang-pedagang Persia. Dibuktikan dengan kesamaan budaya antara Persia dan juga di Indonesia berupa peringatan kematian itu Nabi Muhammad Husain. Yang terakhir ada teori Cina yang dipelopori oleh Al-Qurtubi, di mana di sini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Pada abad ke-9 Masehi dibawa oleh orang-orang Cina, dibuktikan dengan Raden Patah atau pendiri Demak itu merupakan keturunan dari Cina.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan. Kita awali dengan konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan atau pendidikan itu sendiri menurut UU nomor 3 tahun 2003 berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha satu di antara cara dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar yang aktif agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kemampuan religius, keterampilan, kecerdasan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan juga negara dan bangsa. Selanjutnya itu arti dari pendidikan. Sedangkan arti dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu usaha sadar dan terencana yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk mengenalkan dan memahami ajaran-ajaran Islam, di mana ajaran-ajaran itu akan membentuk insan kami yang berakhlak mulia sehingga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ada beberapa konsep dasar dari pendidikan agama Islam yaitu mencakup tauhid, akhlak, iman, dan juga amal. Dan terakhir selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik yaitu perubahan peserta didik yang menyangkut aspek tingkah laku, fisik, sosial, dan juga kognitifnya, dan juga emosionalnya. Kemudian setelah perkembangan peserta didik ada aliran Islam. Aliran ada pendidikan Islam, antara lainnya pertama ada aliran konservatif. Aliran konservatif yaitu aliran yang berpendapat bahwa ilmu itu tidak hanya bermanfaat di dunia namun juga di akhirat. Kemudian ada aliran religius rasional, di mana aliran ini berpendapat bahwa potensi manusia bisa dirubah menjadi kemampuan psikomotorik. Dan yang terakhir ada aliran pragmatis. Dan pragmatis ini berpendapat bahwa ilmu pendidikan bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan namun juga keahlian. Dan juga ada model dan strategi. Selanjutnya ada teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yaitu teori belajar yang mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Yang ketiga ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik berarti manusia ke manusia. Atau di sini bisa sebutkan dengan teori ini menekankan pada kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada teori konservatif. Teori konservatif sendiri yaitu teori yang menjelaskan bahwa siswa berperan aktif dalam mengembangkan potensi dirinya itu sendiri, atau siswa berperan aktif dalam mengembangkan pemahamannya itu sendiri. Dan selanjutnya ada model dan strategi pembelajaran. Model adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, sedangkan strategi adalah teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Bedanya model yaitu pendekatan dan strategi adalah teknik. Ada beberapa jenis model seperti model pembelajaran langsung, yaitu model pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan bisa dilakukan dengan metode ceramah, yaitu penyampaian secara lisan. Kemudian ada yang berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk memecahkan masalah yang akan diberikan terkait dengan materi. Dan selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik diminta untuk membuat proyek berkaitan dengan materi yang telah ditentukan. Dan terakhir adalah berbasis kooperatif atau berdiskusi, di mana peserta didik diminta untuk saling bertukar pendapat tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yaitu sudut pandang atau pandangan agama Islam terkait dengan pendidikan itu sendiri. Tadi ada penyusunan RPP atau rencana pembelajaran. Penyusunannya
atau langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, kita menuliskan lokasi kelas dan semester dan juga mapelnya. Kemudian kita menuliskan materi pokoknya dan alokasi waktunya. Setelah itu kita menentukan tujuan pembelajaran dan juga kompetensi dasarnya. Dan itu kita menentukan metode yang akan digunakan dan juga media, alat, dan juga sumber yang akan kita gunakan nantinya dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah pembelajaran itu sendiri, mulai dari pembukaan, inti dari pembelajaran itu sendiri, dan juga penutupan, dan yang terakhir membuat penilaian untuk mengetes apakah materi hari ini bisa dibagi dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah usaha sistematis untuk penjaminan kualitas pembelajaran yang akan dilakukan. Evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumatif, formatif, dan juga diagnostik. Pertama ada formatif. Formatif sendiri ada evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir semester, dan yang terakhir diagnostik yaitu evaluasi yang digunakan untuk melihat titik kelemahan siswa dan juga penyebabnya. Kemudian ada yang terakhir adalah profesi keguruan. Profesi keguruan dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan guru untuk mengetahui atau mengenal karakteristik peserta didik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan hubungan dengan baik dengan peserta didik atau antar sesama guru dan juga kepada wali murid, dan yang terakhir dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir ada kompetensi profesionalisme. Kompetensi profesionalisme yaitu kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan guru dalam menjalankan atau merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran tersebut, dan juga menguasai materi pembelajaran yang dilakukan. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.